Bang Reza, seseorang yang masuk ke persidangan tipikor, entah sebagai saksi atau apa, itu secara psikologis mungkin bisa digambarkan seperti apa? Ini puncak ketegangan seseorang yang tersangkut kasus hukum, Mbak. Terlepas apakah dia itu bersalah atau tidak bersalah, tapi lazimnya orang yang tersangkut kasus hukum pada masa-masa awal persidangan inilah ketegangan psikologisnya luar biasa tinggi. Bahkan bisa dikatakan itu yang tertinggi. Walaupun masih berada di jalan yang benar dan tidak ada yang melakukan salah. Walaupun status sebagai saksi, dan berarti kan tidak bermasalah sesungguhnya kan, tapi itulah ketegangan emosional tertinggi di situ. Karena situasi ini persidangannya betul-betul situasi yang tidak diinginkan oleh siapapun. Orang yang paling ingin memperjuangkan kebenaran pun saya yakin pada dasarnya tidak mau datang ke dalam sebuah proses hukum, apalagi yang namanya persidangan. Apalagi untuk sebuah kasus yang kita sebut sebagai kejahatan luar biasa. Efeknya luar biasa. Satu, pemidanaan, berarti kurungan, denda sekian miliar dan seterusnya. Ya. Tapi yang paling bikin terpukul adalah anak istri keluarga besar ikut terkena imbasnya. Apalagi pagi ini wajah Pak Sultan itu ada di media di mana-mana. Iya, di headline koran-koran. Ya. Itu sebagai saksi. Betul, ini alhasil bukan hanya sebuah pukulan dahsyat bagi Pak Sultan saya. Nah, kita harus jaga proporsi, jaga sikap ya. Oke lah, sekarang kita sedang menunjuk-nunjuk ke arah Pak Sultan. Tapi tidak semestinya tunjuk-tunjukkan ini melebar ke arah keluarga beliau. Iya. Karena ada penelitian yang mengatakan sanksi sosial itu bisa jadi jauh lebih tidak fair daripada sanksi hukum. Dan efek sanksi sosial jauh lebih menyakitkan daripada sanksi hukum. Baik. Oke. Saya di sini juga mencuplik, kebetulan dapat nih pas lagi search gitu dari fifa.co.id. Ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Pak Sarif Hasan selaku pelaksana harian Ketua Umum Partai Demokrat. Ini Pak Sarif Hasan meminta Sultan Batu Gana tolong buka-bukaan saja. Itu satu partai kan? Sangat personal ya, sangat personal. Saya bukan simpatisan partai tersebut. Ya. Tapi khusus ke Pak Sultan, tadi malam saya nyaris mengirim doa lewat BBM. Yang saya katakan, Pak Sultan semoga Bapak tidak bersalah. Tapi kemudian saya tunda. Dan tadi pagi baru saya kirim BBM revisi. Bunyinya, Pak Sultan ungkap kebenaran, perjuangkan keadilan. Sekali 3 uang. Kenapa kok saya memilih kalimat doa yang kedua? Kenapa merevisi? Ya gitu ya, karena begini, dalam sekian banyak peristiwa yang menyangkut KPK, sekian kali saya menaruh harapan bahwa orang ini bersih, orang ini tidak bersalah, orang ini representasi kebaikan dan seterusnya. Tapi patah arang. Sekian kali saya menaruh harapan, sekian kali pula saya berujung pada kekecewaan. Nah, kali ini lebih baik saya ubah doa saya menjadi lebih objektif, lebih netral, lebih proporsional. Tapi sekali lagi saya tetap berharap mudah-mudahan saja Bapak yang satu ini statusnya tidak akan berubah lebih buruk. Meskipun di awal pernyataan Mas Reza tadi adalah yang sudah hadir di tipikor tuh sulit tampaknya untuk terhenti statusnya berhenti di situ. Perlahan namun pasti, cepat atau lambat statusnya akan beranjak naik. Itu yang saya Walaupun untuk membuktikan pernyataan Bang Reza ini kita harus menunggu waktu ya. Jelas. Waktu yang akan menjawabnya, persidangan yang akan menjawabnya. Baik. Tapi sedikit lagi boleh nggak Mas Reza? Masih terkait dengan pernyataan Pak Sarif Hasan ini, ya. Ini apakah mulai ada mencari panggung lain terkait juga dengan nasib Sultan Batu Gana? Apa boleh buat, Mas? Saya bukan orang politik, tapi saya mulai yakin pada ungkapan bahwa dalam politik tidak ada teman sejati maupun kawan abadi. Teman yang dianggap paling baik pun apabila momennya menguntungkan, silakan ditendang-tendang. Goreng saja, masuk barang tuh. Keluar juga akhirnya barang saya. Baik. Ini kita harus menunggu persidangan seperti apa selanjutnya, mengarah kemana. Sesuai dengan harapan Bang Reza tadi, mudah-mudahan tidak sampai berubah status begitu ya. Baik, Mas Reza lagi di Amri, terima kasih. Sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan kita harus segera menyudahi Apa Kabar Indonesia. Saya Arif Adi dan Indira Rahmawati pamit undur diri. Sampai jumpa.